Hai guys, kita lagi ada di SMK Negeri 2 Klaten. Oke, jadi perkenalan dulu. Arin. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arin Prasetya dengan NIM belakang 061. Oh, aku Alifia Cihandroanza. Yeay. Nimu dari NIM 060. Dan yang terakhir ada aku di sini. Aku Elsa dari Kristimen Damarmau dengan NIM 019. Halo guys, kenalin aku Nala Sekar Widyadana, bisa dipanggil Nala, dengan NIM 250207343. Di sini aku jadi tim kreatif dan tim desain. Ngapain kak? Aku di sini yang tag video, jadi kalau misalkan orang-orang pada tag video, ada di dalam video, aku di belakang. Oh, Ya jadi aku nggak kelihatan ya. Jadi ya intinya semua video diambil oleh aku dan Arini. semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 4 pendidikan berkelanjutan atau yang disebut dengan SDGs ini. Di sini kita sekarang sudah berada di SMK Negeri 2 Klaten, di Klaten. Sebelumnya perkenalan dulu ya teman-teman. Saya adalah Bagas Ridho Herlambang, alumni dari SMK Negeri 2 Klaten, jurusan otomotif. Di sini saya akan mewawancarai beberapa guru dan teman-teman saya atau adik-adik kelas saya. Dan di sebelah sana itu adalah teman saya, yaitu Nala Sekar Widyadana, itu dari jurusan seni musik. Dan saya juga. Sekian, langsung aja kita lanjut ke video selanjutnya. Oh iya teman-teman, aku mau cerita sedikit ya. Di sini tuh kenapa dipilih di sini, nggak di yang di Jogja gitu yang dekat sama kampus? Ya karena di sini tuh bagus loh teman-teman. Banyak banget yang baru dari sini. Setelah aku lulus nih, contohnya di sana. Di situ ada energi terbarukan. Apa tuh yang disebut energi terbarukan? Nanti kita tanyain. Oke, kayaknya cukup aja ya segitu. Kita langsung masuk ke dalam aja yuk. Nah teman-teman, tadi kan aku udah suruh masuk ya. Kayaknya belum afdol kalau kita nggak lihat-lihat sekelilingnya lagi. Di sini tuh ada yang namanya parkiran kelas 12. Nah, kenapa disebut parkiran kelas 12? Lihatlah ini, banyak sekali motor-motor yang ada di sini ya teman-teman. Dan di sini sebelah sini, ini ada parkiran motor guru. Ya bisa dilihat ya. Ya lumayan bisa dibilang rapi dan sesuai dengan apa yang disebut pendidikan berkualitas. Ya, di sini itu adalah motor-motor siswanya dari sini sampai sana. Itu semua motor siswa. Seperti itu. Mau lanjut ke bengkel otomotif mungkin? Kita video aja. Gas. Ya teman-teman, sekarang kita ada berada di bengkel otomotif. Di sini ada tempat terjadinya perkara saya dulu. Ini adalah bengkel yang terkenang sepanjang masa, yaitu bengkel perbaikan mobil atau spuring di sini. Nah dulu banyak banget kenangannya di sini ya teman-teman. Nah itu kita bisa lihat di sana banyak orang yang sedang servis mobil. Ini adik kelas saya semua. Tapi mereka nggak kenal sama saya karena angkatan bawah. Ya itu pokoknya. Ya sekarang kayaknya sudah semakin maju sih teknologinya. Kayak gitu sih. Udah cukup aja ya teman-teman ya. Ya, kembali lagi sama saya. Di sini kita ada di dekat bengkel atau labnya SIJA. Apa sih SIJA itu? SIJA itu kepanjangan dari jurusan Sistem Informasi dan Jaringan Aplikasi. Nah, di sini juga tempat terjadinya perkara. Banyak perkara di sini ya teman-teman. Di situ ada taman kan bisa lihat. Teman-temannya ya seperti ini ala kadarnya ya. Bukan ala kadarnya sih, ini lebih ke selera masing-masing daerah tuh beda. Tadi kalian sudah melihat dari tim riset yang mewawancari beberapa indikator dari SMK ini, termasuk guru, siswa, dan lain-lain ya. Nanti kita langsung pilih aja, kita lihat ya. Ayo ikutin aku ke lebih. Tadi kan bilang, saya yang bilang, gimana sih? Saya lanjut aja. Saya tadi bilang lanjut jalan-jalan sama aku keliling sini. Nah, kita bisa lihat di sekeliling kita, di sekeliling saya dan sekeliling Mbak Nala yang sedang video. Ini adalah bekas-bekas seruntulan bukan. Ini adalah bekas-bekas praktek dari jurusan ini ya guys.
Jurusan apa itu? Iya, TKGS. Apa itu TKGS? Teknik Konstruksi Gedung dan Sanitasi. Jadi mereka tuh kayak membangun jalan tol mungkin, membangun jalan raya mungkin, atau membangun rumah enggak? Mungkin. Ya. Lihat tadi di sana, di sebelah sana. Tunjukin dong. Iya. Di situ adalah bengkel atau lab dari teknik listrik dan TAV. Apa itu TAV? Teknik audio video. Kayaknya udah cukup ya. Kita langsung ke bengkel belakang nggak sih? Cocok nggak? Oke, langsung aja. Bengkel mesin ini isinya ya alat-alat yang tidak saya ketahui ya, karena tidak relevan dengan saya. Halo. Halo. Jadi agak maju boleh Mas Bagas di video? Oke. Nah, di sini ada beberapa sektor dan juga di sini ternyata orang-orang pada ngumpulin tas ya, nggak kayak kita ya. Kita bawa sendiri. Di sana lagi ada proyek apa itu ya? Proyek besar-besaran kayaknya ya. Sepertinya lagi ada pelajaran. Ya, pelajaran sekolah. Yes, bengkel apa? Bengkel mesin. Oke, ini ruangan apa Mas Bagas? Ini adalah lab TKGS. TK. Merakit kayak bisa jalan tol, terus jalan raya itu di sini ya, Mbak. Jadi di dalam sini ada jalan tol? Oh, tidak. Itu adanya lab komputer, Oke. Ini kalau ke belakang kemana Mas Bagas? Kita mau ke bengkel otomotif di sana. Ini Iya. mau lanjut kalian atau Boleh, ayo kita lanjut. mereka kumpul-kumpul dulu? Kita lanjut aja ya. Efisiensi waktu ya teman-teman. Bye-bye. Apa nih? Ada shock breaker di sini, ada piringan di sini, ada Nala di situ. Halo teman-teman, kembali lagi sama saya maksudnya. Kita sekarang ada di bengkel otomotif. Ya. Tadi ada bengkel otomotif di sana, ada juga yang di sini. Di sini ada ruang teori juga ya teman-teman. Jadi nggak cuma bengkel. Yang di sana tadi adalah bengkel perakitan, di sini adalah bengkel overhaul. Jadi seputar kayak dalam mesin, ya seperti itu. Ya, otomotif. Kenapa otomotif? Karena isinya mobil semua. Nggak cuma mobil sih, ada motor. Iya. Kira-kira mau ke situ? Yuk, jalan ikut aku. Di situ ada yang namanya bengkel perakitan. Bengkel overhaul. Di sini ada mesin yang terpampang di sana. Mau cek-cek? Ayo. Lebih dekat lagi. Iya. Disinilah tempat kejadian perkara. Yang perkaranya paling banyak karena saya di sini ya dulu teman-teman. Saya alumni di sini. Di atas ada ruang teori. Di sini ada lab. Dan di sana juga ada ruang teori. Iya, kita lihat dulu apakah ini mesin apa, kita nggak tahu ya. Sini Mbak Nala. Ini adalah mesin mobil atau overhaul mobil. Jadi kita setiap hari akan membongkar ini dan memasangnya lagi. Entah tujuannya buat apa. Kalau buat saya, kalian biar tahu dalamnya apa gitu. Ini kita setiap hari kena oli ya teman-teman. Nggak mungkin nggak kena oli. Makanya kita pakai wear pack yang sangat proper, yang jadi satu kayak Mario. Nah di situ ada beberapa komponen dari mobil dan motor. Di sini ada mesin motor. Ini kalau tidak salah Honda GL atau Honda apa, aku juga lupa. Ini juga Honda. Maaf, Bemo maksudnya. Di sini ada rangka motor, ada ini. Ini kenapa aku detail banget ke otomotif, karena aku kecintaan sama otomotif walaupun aku masuk musik. Ini adalah rangka motor yang dipreteli sama adik-adik kelas yang nggak dipasang lagi, body-bodinya nggak dipasang lagi dan lain-lain. Di situ ada mobil buat praktek. Ini juga mobil rakitan kami. Ini tahun 1900 berapa gitu, dirakit sama teman-teman atau kakak kelas saya. Di sini ada mobil praktik. Sekarang ada mobil praktiknya, guys. Dulu nggak ada mobil praktiknya ya. Aku kaget sekali. Saya kaget sekali nih. Ada mobil praktik dan Honda dan Brio dan bagus. Oh, sangat bagus tak? Sangat bagus. Halo guys, jadi saat ini kita lagi di bengkel. Bengkel apa ini namanya? Bengkel otomotif. Bengkel otomotif. Dan sekarang kita mau balik lagi ke perpus karena teman-teman kita udah pada selesai. Ya kita bagi tugas nih biar cepet. Kalau nggak gitu nanti lama. Ya. Kita bisa seharian di sini. Iya. Oke.
Kita mau ke keliling kantin dulu ya. Kita cek. Buat kita ke Karena ada yang kantin nggak puasa dulu. di sini ya teman-teman. Kalau yang sebelah sini puasa, yang sebelah sini, sebelah sini puasa. Baru hari ini guys Oh puasanya. ya lupa guys mau ngabarin, ini ada bengkel teman bengkelku yaitu adalah bengkel TPL. Tapi tulisannya ruang guru. Oh yang sini ya Rongguru, Oh. itu bengkelnya. Bengkelnya di belakang sana ya teman-teman. Itu bengkel TPL itu bengkel teknik pengecekan logam. Jadi kayak seputar pembuatan logam-logam gitu. Logam mulia. Bukan, Emas. bukan emas. Oh, bukan. Ya. Lebih ke silver. Manusia Warna- silver. Bukan. Oke. Ini kayak pembuatan kayak palu gitu-gituan. Terus ada sekop kayak gitu-gitu. Gergaji? Iya bisa. Oke. Dan sekarang kita lewat ke parkiran guys. Ya. Ternyata kantinnya tutup kan? Mana Ya, mana itu kantinnya? tutup. Oh no, Karena- itu guys kantinnya guys. Set. Ya kantinnya tutup, jadi kita jalan aja. Gimana Mas Bagas selama di sini sebagai alumni? Kalau dulu selama alumni selama puasa di sini nggak tutup sih mbak kantinnya. Oh gitu ya. Nih guys, Kebijakan yang baru. kantinnya tutup. Efisiensi Jadi- apa? Efisiensi dari ini SMK seluruh SMK di Kabupaten Klaten dan Jawa Tengah itu tuh diefisiensikan untuk Oh no, ada bakso kawi enak Enak guys. banget loh, bakso kawinnya tuh sangat terkenal. Ini selama puasa tutup guys mereka. Dan semoga setelah puasa buka lagi lah ya. Aku berharap banget bisa nyobain ini. Udah cukup? Belum. Masih tanya-tanya Mas. Ya. Sebagai alumni, Ya. menurut Mas sendiri, apakah sekolah ini bisa memenuhi tugas kita sebagai seorang soon to be guru? Bisa terbilang iya, bisa terbilang tidak. Tadi sebagai guru, Ya, dalam konteks apa nih? dalam konteks kita kan ingin membangun cara pola pikir yang kritis ya kepada adik-adik di sini. Ini berarti langsung ke Pak Denny ya? Yes. Iya. Oh iya Pak Denny, di sini kita kan sedang wawancara terkait pendidikan berkualitas. Menurut saya ini sudah sampai ke pokoknya, begitu Pak Denny. Jadi di sini tuh pendidikannya lumayan sangat berkualitas, walaupun efisiensinya masih kurang karena ya pergantian kurikulum juga dari kurikulum merdeka menjadi kurikulum yang deep learning, yang seperti itu. Sepertinya sudah cukup untuk konteks kita, yaitu penalaran kritis bagi siswa. Tadi tim riset juga sudah wawancara terkait siswa, kemudian guru-guru yang terkait dengan siswa, dan juga ada siswaan juga kepala sekolah yang ada di sini. Oke, kayaknya itu dulu sih Mbak Nala, cukup ya. Cukup. Nah di sini ada ruang dari gugus depan SMK Negeri 2 Klaten, yaitu gerakan pramuka. Jadi di sini tempatnya ini kakak pembina kita yang berkumpul. Bukan kita sih, kakak pembina saya. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, di sini yang alumninya cuma dia. Kita bukan. Ya, Dan ini kita di Klaten. Jaraknya dari Jogja sekitar 1 jam lah, 1 jam. 1 jam 15 menit. itu capek. Iya. Di perjalanan capek. Kebetulan kita ngebut sih tadi. Karena terkendala Patroli lalu lintas ya. tentu. Ya, karena Kita di sini- cepet boleh asal tetap patuh lalu lintas. Oke teman-teman, Udah aja, see you aja deh. Soalnya kita masih punya banyak banget kegiatan di sini. Dadah. Bye. Perkenalkan kami dari jurusan Medikasi Musik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah pendidikan berkelanjutan. Saya Bagas dan rekan kajian izin mewawancarai Bapak terkait SDGs pendidikan berkualitas. Untuk soal yang pertama Bapak, bagaimana cara mendidik guru agar tidak cuma mengurus administrasi, tapi punya waktu untuk mengobrol dan mendengarkan ide dari gurunya, seperti kayak guru kelas. Agar tidak sibuk dengan ini dan mendengarkan ya, Ya. mendengarkan ya tentunya wali kelas itu kan orang tua, ya. Iya. Orang tua dari sekolah. Di sekolah itu mempunyai orang tua, kalau di rumah orang tua sendiri, kalau di sekolah orang tua itu wali kelas, ya, wali kelas. Jadi seperti layaknya orang tua dengan anak. Artinya wali kelas selalu memberikan motivasi, jadi agar
motivasi, kemudian itu sampai kepada siswa itu di setiap waktu itu wali kelas harus mana. Tapi terjadwal itu tiap hari Senin. Di Dasar Bapak tiap hari Senin itu ada namanya perwalian. Perwalian itu jam pertama habis upacara ya, upacara atau kadang ada kegiatan upacara itu ditiadakan diganti dengan perwalian kelas. Nah, ini wali kelas masuk di kelasnya masing-masing, nah itu berperan sebagai orang tua, artinya mendengar keluhan, mendengar permasalahan, kemudian memberikan motivasi, memberikan hal-hal yang baik pada siswa agar siswa itu di dalam melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan tidak bermasalah, dari rambutnya, dari berpenampilan, dari motornya, dari sebelum sudah makan atau belum, sakit atau tidak, tinggalan pelajaran atau tidak, itu juga kan setiap hari Senin ya, itu namanya perwalian kelas. Berarti itu langsung tertuju dari wali kelas ke murid? Iya, jadi wali kelas masuk di kelasnya masing-masing itu, kemudian 1 jam. Dalam waktu Kan, kemudian memastikan apakah guru wali kelas itu menyampaikan atau tidak, maka kepala sekolah dan timnya mengontrol itu bernilai. Itu benar nggak itu wali kelas memberikan tadi kan Bapak bagian terapi kemudian rambut kita. Apakah di sini itu kan sekarang saya pernah dengar untuk satpam di sini sudah dipindahkan ke sekolah lain. Apakah masih berlaku untuk rambut dan penampilan itu untuk seperti biasanya rapi kemudian 1, 2, 1 seperti itu Pak? Kalau rambut itu bukan urusan satpam. Satpam itu bukan ngurusi rambut pendek atau tidak. Satpam itu ngurusi keamanan lingkungan, bukan keamanan siswa ya. Terkait dengan ketertiban siswa itu juga namanya STP 2K. STP 2K itu satuan pengamanan dan ketertiban sekolah untuk siswa. Jadi ya, jadi ya, ini untuk lingkungan ya apa untuk siswa. Lalu rambut itu ranahnya STP 2K. Jangan rambut, kemudian pakaiannya, kemudian lengkap tidak, terlambat atau tidak, itu STP 2K. Kemudian terlambat 1 lagi tahun, kemudian dijajar di depan, terlambat ini kan STP 2 kan di sana. Kemudian misalnya 5 atau 4 orang tiap hari kan ya berarti kan hampir 2.000 ya, 2.000 itu si jiram carry kan jadi satu mau ngewi si carry ya. Kadang ya nihil, tidak ada yang terlambat, kadang tidak nanti langsung dibina oleh STP 2K dan karena kita mungkin masuk lagi STP. Bagaimana setelah di tahap 2 ini persiapan siswanya agar siap menghadapi dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti universitas? Oke ya. Kalau dunia kerja itu di SMK itu ada namanya bursa kerja BKK ya, bursa kerja khusus. Itu adalah istilahnya memberikan peluang para siswa-siswa yang sudah lulus atau belum lulus. Sebelum lulus di sini kan sudah pada bekerja. Lewat mana? PKL. Pada saat magang itu PKL itu kan sudah dicarikan tempat-tempat yang baik. Nantinya harapannya siswa itu usaha mulai masuk sekolah. Baru praktek ini mulai. Iya, kalau di ini ya kemudian jasa rumahnya di rapor kita ada surat lulus jadi itu ada usaha khusus yang menangani itu dan secara temporer timnya itu terjun ke industri
juga kadang keliling Tangerang dikasih selama kepala sekolah selama 4 hari. Iya, ke tempat industri itu akan memastikan industri itu memilih atau kita mempromosikan sekolah beasiswa. Saya terjun-jungkan, misalnya saya bisa 3 dapat 2 saya ingin kerjasama terus agar nanti ya lulusannya itu bisa direkrut ke sana. Jadi banyak rekrutmen dari PKK yang dari industri itu di sini eksis ada rekrutmen. Berarti SMK itu termasuk SMK yang unggul ya Pak, soalnya banyak sekali kerjasamanya dari perusahaan-perusahaan. Itu buktinya tuh biasanya yang dulu itu macam itu SMK 2 itu tuh enggak baca itu coba kan itu yang atas pesan aja pesan pelakon wacana gue juara 1 apa gue Presestadi SMK Terjos. Presestadi itu gawean. Presestadi itu golek ke gawean terbaik Capdim 5 itu Kabupaten Klaten, Boyolali, Salatiga. Wah ini SMK ini terbaik. Terjos ya Pak. Terjos jadi terbaik. Tahun berapa orang tahun 1800 baru kemarin tahun 2025 gitu. Iya. Nah, kemudian untuk biar melanjutkan, saya mau ada tidaknya dalam luar negeri pun ada. Jadi ada yang di Jepang itu banyak karena ada apa itu ekstra Jepang. Dari ngajari dari luar negeri. Nggak ada ekstra Jepang tiap hari apa disiapkan dulu agar nanti nek wis lulus itu nanti cepat makannya terus makanan. Oke Bapak, pertanyaan yang selanjutnya mungkin ini seperti apa gambaran sekolah yang berhasil mewujudkan pendidikan berkualitas sesuai dengan SDGs Bapak?